Di video itu Ibu sudah jelaskan bahwa salah satu, metode untuk melakukan pemodelan struktur 3 dimensi dari protein, itu bisa digunakan dengan Swiss model ya, dengan metode homologi menggunakan, eee, dengan menggunakan Swiss model ya. Coba-coba kita lihat ya. Ada yang masih bingung? Jadi itu adalah, salah satu metode yang digunakan untuk membuat struktur 3 dimensi dari protein. Nah, kira-kira apa yang dijadikan alasan kenapa kita harus membuat struktur 3 dimensi dari protein? Iya, untuk memahami sifat dan fungsinya ya. Nah, setelah kita mengetahui, struktur 3 dimensi protein itu, kita bisa memanfaatkan protein tersebut untuk, kemaslahatan. Jadi, informasi yang telah ditampung sekian banyak ya di NCBI, kemudian di PDB ya, di PDB, di RSCB itu sekuen-sekuen protein di NCBI ya terutama ya, sekuen protein yang, itu diambil dari sekuen DNA yang ditranslasikan. Nah, banyak sekuen protein yang belum ada, struktur 3 dimensinya begitu, atau si proteinnya belum belum diperoleh secara eksperimen, ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi suatu ilmu yang menarik ya untuk dipelajari, ya. Salah satunya yaitu dengan menguasai homologi modeling ya. Nah, kita menggunakan server Swiss model. Protein yang dimodelkan dalam struktur 3 dimensi ini adalah protein yang belum memiliki struktur pada database RCSB PDB. Jadi RCSB PDB ini adalah database protein-protein yang sudah ditentukan struktur 3 dimensinya. Nah, tahapannya adalah seperti ini. Yang pertama, pemilihan sekuen target, kemudian identifikasi sekuen template, kemudian pemodelan struktur protein, dan terakhir adalah evaluasi model struktur protein. Nah, yang pertama adalah pemilihan sekuen target, bagaimana kita memilih sekuen target protein yang akan dimodelkan. Ya, ini caranya. Nanti kalian bisa putar lagi videonya ya, berulang-ulang. Nah, setelah itu kalau Ibu ini di sini asparaginase dari Serratia mercescens ya. Nah, ini merupakan salah satu penelitian Ibu yang waktu itu jadi topik TA-nya Teh Linda ya. Makanya Teh Linda ini udah ahli sekali ya dalam pemodelan, kemudian docking molekuler ya. Nah, nanti juga kalian akan diajar oleh Teh Linda ya. Jadi Teh Linda akan sharing mengenai docking molekuler yang sekarang Ibu akan sharing sekilas terkait docking molekuler. Kemudian pekan depan dan pekan depannya lagi akan belajar bersama Teh Linda ya. Kemudian nanti Ibu juga akan berikan video pembelajaran kakak tingkat kalian yang diajar oleh Kang Farhan. Jadi Kang Farhan ini adalah ahli di bidang bioinformatik ya, dulu sama-sama di Pusris. Nah, sekarang beliau sedang di Taiwan, jadi belum bisa sharing ke kita ya. Biasanya meskipun di Taiwan waktu itu bisa berbagi ilmu, tapi sekarang sedang hektik begitu ya, jadi tidak bisa. Tapi Ibu nanti akan sharing videonya saja ya. Kemudian ini tahap yang kedua adalah identifikasi sekuen template
dengan penjajaran sekuen target dengan sekuen template. Jadi kita akan cari sekuen proteinnya, begitu ya. Kemudian di run blast, ya. Kemudian sekuen dilakukan proses alignment atau pensejajaran sekuen dengan menggunakan web server BLAST pada NCBI dengan cara klik run blast, ya. Nah, kemudian seperti biasa ya, run blast seperti biasa. Kemudian nanti dilihat, oh ternyata ini adalah struktur yang kita lihat di sini ada 3 struktur teratas yang dapat dijadikan template, yaitu struktur dengan kode aksesi ini ya, 3NTX, bla 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 bla, 6NXCA, begitu ya. Nah, jangan lupa kita perhatikan persen identity yang merupakan nilai kecocokan antara sekuen target dengan sekuen database ya. Kemudian, nah ini pemilihan di sini untuk dijadikan sekuen template, maka sebaiknya dimulai dari metionin ya, karena metionin itu kan mulai asam amino pertama ya, asam amino pertama ketika proses translasi. Nah, oleh karena itu jika tidak dimulai dari metionin, maka sekuensnya tidak full begitu ya, sehingga tidak dapat dijadikan template. Nah, di sini ya. Kemudian kandidat yang kedua ini dia mulai dari metionin, maka bisa dijadikan template. Kemudian ternyata 6NXCA ini ternyata merupakan mutan ya, mutan. Nah, diutamakan untuk template bukan merupakan mutan ya, tetapi struktur asli atau wild type-nya. Sehingga struktur ini juga tidak dapat dijadikan template. Nah, kemudian dilakukan pencarian informasi struktur template pada UniProt dengan mengetik nama enzim dan kode PDB dari NCBI pada kolom pencarian UniProt untuk mengetahui informasi urutan protein. Nah, keberadaan sinyal peptida inisiator atau metionin dan juga ligan dimiliki oleh struktur tersebut. Didapatkan hasil ini, POA 962 ASPG E. coli. Ini ya. Nah, kemudian diklik kode aksesinya, maka diperoleh ini. Jadi, untuk melihat informasi atau mendapatkan informasi lebih terkait template, kita bisa menggunakan UniProt. Ya, UniProt. Nah, ternyata ada 6 komponen yang berinteraksi dengan enzim ini yang menyebabkan terdapat struktur yang bermacam-macam. Nah, kemudian kita lihat strukturnya. Ternyata ada beberapa struktur yang menunjukkan struktur asparaginase yang berikatan dengan ligan atau substrat yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita harus ngecek ya satu persatu lebih lanjut gitu ya dengan mengklik PDB-SUM di sini ya. Nah, untuk studi pada penelitian ini berfokus pada struktur yang berikatan dengan ligan asparagin karena kita akan memodelkan asparaginase. Asparaginase ini adalah enzim yang memecah asparagin menjadi asam aspartat dan amonia. Nah, oleh karena itu kita harus mencari asparaginase yang memiliki ligan asparagin atau ASN, gitu ya. Nah, kemudian hasil dari pencarian kita kan mengklik-klik ini ya satu-satu. Kita sampai pada PDB ID 2-HIM. 2-HIM ini memiliki asparagin sebagai ligan begitu ya, tetapi sekuen ini ternyata sekuen hasil mutasi sehingga tidak dapat digunakan sebagai template. Kemudian di 2P2N ini juga kita lihat di sini ada yang disebut dengan free air atau R-free. Ini adalah nilai yang digunakan untuk
menunjukkan resolusi begitu ya. Jika resolusinya 0,264 itu artinya lebih dari 0,25 ya. Nah, sehingga ini tidak dapat dijadikan template ya. Kemudian 6NXC memiliki asparagin mutasi asparagin ligan, tetapi dia mutasi sehingga dia tidak dapat dijadikan template ya. Nah, kemudian ini 6NXD. Nah, si 6NXD ini R-free-nya juga di bawah 0,25 ya. Ini R-free-nya 0,24 sehingga dia masuk ke dalam syarat bisa dijadikan template. Kemudian 6NXD juga memiliki ligan asparagin dan dia bukan hasil mutasi sehingga 6NXD ini bisa dijadikan sebagai template. Nah, kemudian kita lakukan pencarian template pada RCSB ya dengan ini alamatnya. Kemudian kita ketik kode 6NXD pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian diklik tombol search. Kemudian dapatlah ini ya di RCSB ini ya. Nah, kan kumpulan dari struktur protein 3 dimensi yang didapatkan secara eksperimental sehingga dapat dijadikan template. Nah, tapi harus dilihat juga ya informasi-informasi yang terkait dengan template yang menjadi kandidat template kita begitu ya. Dan ternyata 6NXD ini bisa dijadikan sebagai template. Nah, kemudian kita lihat di sini di kanan atas ada download file. Kita download file PDB-nya. Kemudian kita simpan ya. Kemudian nanti akan digunakan. Dan langkah berikutnya adalah pemodelan struktur 3D protein menggunakan Swiss model ya dari expasi.org. Ini ekspasinya pernah kita pelajari juga ya. Kita pernah berkenalan dengan ekspasi. Nah, seperti ini halamannya, begitu ya halamannya. Kemudian kita klik Start Modeling. Kemudian setelah menetapkan 6NXD sebagai struktur template, sekuen TW82005.1 dimasukkan ke dalam sistem laman kerja Swiss Model. Ya, kemudian terdapat 4 pilihan cara model struktur dibangun ya, supported input. Coba kita lihat ini kotak merah. Namun pada tutorial ini digunakan model user template. Sekuen gen target TEW82005.1 diupload pada kolom target sekuen dan struktur 6NXD diupload pada kolom template file. Sementara judul project dan nama email diisikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu tekan build model sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini, kemudian tunggu hingga model struktur selesai dibangun. Ya, kemudian kita lihat GMQI-nya dan QMIN Disco globalnya. Ini memberikan pengukuran kualitas model keseluruhan antara 0 dan 1. Dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang diharapkan lebih tinggi. Kalau kita melihat ini QMIN-nya, QMIN Z-score ini merupakan fungsi penilaian yang menggambarkan penilaian kualitas struktur protein. Jadi si QMIN ini dikatakan baik apabila nilainya lebih dari minus 4. Ya, jadi ini minus 0,34. Kalau lebih dari minus 4, itu Seprianto tahun 2018 melaporkan nilai QMIN yang baik sekitar 0, tetapi jika minus 4 atau di bawahnya menandakan kualitas protein tersebut kurang baik. Jadi harus lebih dari minus 4. Nah, di sini juga ada sequence identity, ini merupakan kualitas protein yang lebih baik serta paling cocok dengan sequence referensi. Sehingga
semakin besar nilai sequence identity, maka model semakin mendekati yang sebenarnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Kemudian kalau kita ingin mendownload struktur proteinnya, kita klik project data, kemudian model result struktur 3D di-download untuk dilakukan proses validasi. Contoh tampilan lain sebelum diperbaharui web interface-nya dan quality matrix-nya, itu dulu ada ini ya, tanda ibu jari. Nih, tanda ibu jari ke atas. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi tanda ibu jari. Nih di sini ya. Sudah tidak ada lagi tanda ibu jari. Kalau dulu tahun 2020 ya. Jadi ketika Teh Linda masih skripsi, ini masih ada di interface-nya ya, di sini di tampilannya ada begitu ya, tanda jempol ke atas. Jadi kalau misalnya jempol ke atas ini artinya bagus begitu ya. Nah, setelah dilakukan pemodelan, maka dilakukan validasi struktur 3D L asparaginase dengan menggunakan PDBsum generate melalui situs ini ya. Nah, setelah diketik atau ini bisa dikopas ya, kemudian diklik generate, maka akan dihasilkan tampilan seperti ini. Ini klik generate ya. Maka akan dihasilkan tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan file PDB dari Swiss model yang telah di-save. Kemudian model L asparaginase yang sudah didapatkan dalam format PDB dimasukkan pada kolom pencarian laman PDBsum generate, kemudian diklik submit. Selanjutnya hasil validasi dianalisis dengan statistik Ramachandran plot pada PDBsum. Jadi ini kalau ini adalah pengesavean filenya ya, folder-foldernya diperhatikan. Ya, ini diketik emailnya, kemudian kita upload. Untuk menentukan validasi dari struktur 3 dimensi yang telah kita dapatkan ya, untuk dilihat di Ramachandran plot. Nah, dari analisis Ramachandran plot kita bisa melihat ya bahwa ini ada area-area yang berwarna ya, ada warna merah, coklat, kuning dan krem ya. Merah, coklat, kuning dan krem. Nah, Ramachandran plot ini merupakan plot 2 dimensi yang menggambarkan residu asam amino pada struktur protein, di mana sumbu X menyatakan sumbu V, sedangkan sumbu Y menyatakan sumbu C yang dibagi ke dalam 4 kuadran. Nah, daerah yang menunjukkan wilayah yang paling diizinkan itu ada warna merah, kemudian yang the most ya, artinya yang most favorite region itu warna merah, kemudian yang additional allowed region itu warna coklat, kemudian daerah yang menunjukkan yang diperbolehkan itu warna kuning, dan juga daerah yang dilarang itu warna krem. Nah, ini adalah sebaran asam aminonya yang warna biru, dot biru. Jadi kalau misalnya ada di daerah merah, lebih banyak di daerah merah, berarti struktur 3 dimensi yang telah kita buat ini bagus ya. Seperti itu. Ya, nah, hasil validasi struktur 3D dapat diperoleh dari project yang terdiri dari data statistik Ramachandran plot dan nilai G-faktor. Jadi kita lihat G-faktornya. Ya, nah kalau ini hasil dari Ramachandran plotnya ya. Jadi berdasarkan hasil analisis Ramachandran plotnya, persentase residu pada S-MERS-ChestChain adalah sekitar 93,4%. Ya, kemudian di daerah favored region-nya 0,0%, disallowed region-nya atau daerah yang terlarangnya itu 0%.
Jadi semakin kecil daerah disallowed region, maka semakin baik pula kualitas struktur proteinnya. Karena tidak ada asam amino yang ada di disallowed region. Jadi struktur 3D Serratia mercescens ini dapat dikatakan bagus ya. Nah, selain Ramachandran plot juga kita lihat G faktornya. Nah, ini G faktor ini memberikan ukuran seberapa tidak biasa atau unusual atau sangat tidak biasa highly unusual sifat suatu protein. Jadi nilai di bawah minus 0,5 itu unusual, kemudian nilai di bawah minus 1 itu highly unusual. Nah, kalau misalnya kita lihat overall ini minus 0,1 G factors pada hasil pemodelan sekuen asparaginase dari Serratia mercescens ini memiliki overall average minus 0,1 dan ini tentu saja lebih besar dari minus 0,5. Ya, artinya kualitas struktur protein dapat dikatakan baik. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di grup ya, karena kita ada materi baru ini terkait docking. Jadi setelah pemodelan ini kita akan melakukan docking ya. Jadi biar sekuensial ya nanti materinya ya. Jadi setelah dilakukan pemodelan itu kita lakukan docking. Nah, biasanya si docking ini dilakukan untuk melihat interaksi molekul yang bisa dijadikan dasar dalam salah satunya ya dalam pembuatan obat, begitu ya. Nah, sebentar. Jadi Ibu akan berikan introduction-nya, kemudian nanti kalian akan melakukan proses dockingnya nanti bersama Teh Linda ya di pekan depan. Gitu. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Nah, jadi seperti yang sering dikatakan bahwa docking itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu? Docking. Docking ini adalah penambatan ya. Penambatan atau apa ya? Ditambatkan begitu ya. Kalau misalnya kalian melihat ini nih. Apa ini? Halo? Danau. Ya, danau ya. Ini ada gunung, awan, cantik ya. Nah, ini apa ya? Perahu. Perahu ya. Kemudian ini apa? Jembatan. Jembatan. Kalau jembatan mah kan yang menghubungkan satu dataran ke dataran yang lain ya. Ini jembatan bukan? Dermaga. Nah, apa? Dermaga. Dermaga ya. Ini dermaga. Kalau jembatan kayak gini mah ini mah jembatannya tuh menyesatkan ya, malah masuk ke danau. Nah, ini adalah dermaga. Kemudian ini adalah perahu. Kalian pernah dengar tidak docking perahu? Artinya adalah penambatan perahu. Kalau perahu ditambatkan itu biasanya di tengah-tengah laut atau di dermaga biasanya? Di dermaga. Di dermaga ya. Nah, jadi artinya penambatan itu artinya seperti halnya perahu ini ditambatkan di dermaga begitu. Ya. Ditambatkan atau dipasangkan begitu ya. Nah, jadi begitu pula docking molekular. Nah,
Kalau docking molekular ini artinya adalah penambatan pasangan molekul dalam pose terbaiknya. Jadi kalau misalnya ini nih ya, si perahu ini dia ditambatkannya itu tidak betul ya, atau dia penambatannya ya kurang sempurna begitu ya. Mungkin tidak si perahunya ini terbawa ombak kemudian jadi lepas? Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin ya. Nah, jadi begitupun dengan molekul yang ditambatkan. Nah, si molekul yang ditambatkan ini disebut sebagai docking molekular ya, atau docking molekuler atau molekular docking. Nah, kemudian si docking molekular juga ini bisa menjadi suatu prediksi afinitas ikatan. Nah, ini afinitas nih. Tadi pagi kita mengulas juga mengenai afinitas. Coba pas di imunologi, apa itu afinitas? Halo? Afinitas apa? Ini ada orangnya tidak? Ikatan antar antibodi epitop, Bu. Iya, kalau tadi antibodi ya. Tapi kata afinitasnya itu sendiri apa? Cara yang digunakan dalam mengukur suatu wilayah. Cara dalam mengukur suatu wilayah. Coba yang lain. Afinitas. Tarikan. Iya, ketertarikan ya. Jadi docking molekuler ini juga bisa merupakan suatu prediksi afinitas ikatan atau ketertarikan ikatan. Apakah si ikatannya itu kuat atau lemah, begitu ya. Nah, jadi apa manfaat molekular docking? Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah dua molekul yang ditambatkan. Nih, ini ada molekul, biasanya yang ditambatkan itu molekul yang kecilnya ya, yang kecil ditambatkan ke molekul yang besar. Nah, tapi sih sebetulnya tidak menutup kemungkinan ya, yang besar dengan ditambatkan ke yang kecil ya, pokoknya mereka saling tertambat aja ya. Nah, ini adalah suatu ligan yang ditambatkan pada suatu protein. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita lihat nih ya, itu kan tadi dikatakan bahwa penambatan pasangan molekul dalam pose terbaik ya, atau pose terbaik. Pose terbaik itu berarti posisi yang terbaiknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, bisa terlihat kalau kita lihat di sini ini suatu molekul ligan yang ditambatkan di protein, dia posisinya seolah-olah terlentang begitu ya, sehingga dia bisa tertambat di protein ini. Coba kalau misalnya dia ini taruhlah kita sebut ini dia landscape ya, terlentang begitu. Coba kalau misalnya dia portrait, dia berdiri gitu. Dia berdiri gitu ya posisinya. Mungkin nggak dia bisa tertambat di protein ini? Tidak. Enggak. Tidak ya, oleh karena itu penambatan ini diperlukan pose terbaik. Ya, pose terbaik ini artinya pose yang cocok begitu ya, yang cocok sehingga si molekul tersebut bisa tertambat seperti itu. Nah, manfaat molekular docking yang lain ya, ini selain dia identifikasi geometri ligan yang benar ya, pose yang benar sehingga bisa tertambat di molekul lain, dalam hal ini adalah protein. Manfaat dari molecular docking salah satunya adalah untuk rasional
desain, rational design atau desain rasional dalam pembuatan obat. Jadi desain rasional ini adalah desain yang melibatkan proses docking. Misalnya ada suatu zat aktif di dalam herbal, kemudian si zat aktif ini digunakan untuk mengikat reseptor atau protein bakteri misalnya ya. Nah, docking ini diperlukan untuk melihat apakah penambatannya itu bisa sempurna, artinya kuat atau lemah begitu. Kalau misalnya kuat, ya berarti si zat aktif di dalam obat herbal tadi bisa digunakan seperti itu. Nah, tetapi kan kalau misalnya kita melakukan eksperimen, tentu saja akan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan juga membutuhkan tenaga. Ya, kalau misalnya semua zat aktif diisolasi dulu, begitu ya, dari herbal, kemudian dicek satu-satu, wah itu bisa memakan waktu ya dan juga memakan banyak biaya. Meskipun hasil docking juga tidak 100% menjamin ketepatan dari hasil yang dihasilkan gitu ya. Jadi hasil eksperimen dan juga hasil docking itu bisa saling melengkapi seperti itu ya. Hanya saja mungkin kalau misalnya dari 1000 kandidat zat aktif yang bisa membungkam epitop bakteri tertentu misalnya ya, epitop patogen tertentu. Nah, kalau misalnya dari 1000 itu kan kebayang ya kalau kita melakukan eksperimen satu-satu begitu ya. Nah, ini bisa di cover atau bisa disiasati dengan cara in silico ya, salah satunya adalah docking. Nah, tentu saja nanti bisa dipilih misalnya dari 1000 ada 100, kemudian kita saring lagi, kemudian dari 100 tinggal 10. Nah, dari 10 itu bisa dilakukan eksperimen dan hasil eksperimennya itu bisa dicocokkan dengan hasil docking begitu ya. Nah, hasil eksperimen yang paling bagus itu dicocokkan dengan hasil docking, dan hasil docking yang paling bagus itu tentu saja dicocokkan dengan hasil eksperimen. Dan kalau misalnya dua-duanya bagus, oleh karena itu itulah yang dibawa gitu, yang diambil hasilnya seperti itu. Nah, oleh karena itu si molecular docking ini juga sangat penting dalam prediksi afinitas ikatan ya, melalui scoring function. Jadi scoring function ini digunakan dalam program docking untuk mengestimasi binding affinity atau afinitas ikatan di antara di antara molekul yang sedang berinteraksi begitu ya, dan juga dapat memprediksi antara ikatan antara struktur asli atau native structure dari protein ligan kompleks, dari kompleks ligan protein yang asli begitu. Artinya si docking ini bisa melihat kalau misalnya kita ada data dari protein asli dan dengan ligan aslinya, kita bisa melihat bagaimana afinitasnya. Kemudian ini bisa dijadikan inspirasi ya bagi docking protein ligan yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian sistem docking ini ada 3 ya. Jadi biomolekul dalam docking itu diklasifikasikan sebagai ligan, protein, dan juga nucleic acid atau asam nukleat. Nah, ada 3 sistem docking yang paling penting untuk diketahui. Yang pertama adalah protein ligan, ya. Jadi docking protein dengan ligan, kemudian docking protein dengan protein, dan juga docking antara nucleic acid atau asam nukleat dengan protein.
Nah, ada dua ya tipe docking. Ada oriented docking, yaitu docking yang prosesnya, ini proses docking ya. Proses docking yang dilakukan dengan sudah mengetahui terlebih dahulu posisi dari sisi aktif atau active site dari reseptor. Nah, sisi aktif itu apa? Nanti kita lihat ya, kita bahas. Yang kedua adalah blind docking. Blind docking ini merupakan proses docking yang dilakukan tanpa mengetahui lokasi persis atau exact location dari sisi aktif pada reseptor. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang umum di dalam molekular docking. Yang pertama adalah binding pocket, ya, binding pocket atau binding pocket. Pocket itu apa ya? Saku ya. Binding itu adalah ikatan, jadi semacam saku saku ikatan gitu ya, atau posisi tempat ikatan begitu ya. Nah, binding pocket ini merupakan ruang 3 dimensi yang diciptakan oleh lipatan rantai asam amino yang mengakomodasi senyawa spesifik saja. Jadi dia membentuk suatu wilayah yang dia dapat menerima senyawa tertentu saja, begitu ya, yang cocok dengan dia, begitu. Nah, kemudian tadi ada istilah active site. Active site ini merupakan residu pada reseptor sebagai tempat terjadinya reaksi. Jadi kalau misalnya active site-nya ini diaktifkan, artinya dia entah itu didocking dengan ligannya atau dengan senyawa lain, dan kemudian terjadi reaksi, nah berarti itu memang betul posisi tersebut adalah active site-nya atau sisi aktifnya. Kemudian istilah yang lain adalah allosteric binding site. Allosteric binding site ini merupakan binding site yang mendukung modulasi fungsi protein. Jadi fungsi proteinnya ini didukung untuk dimodulasi atau ditingkatkan aktivitasnya seperti itu, ya. Nah, berikutnya adalah reseptor. Reseptor ini merupakan protein yang memiliki binding pocket. Jadi kalau misalnya protein yang tidak memiliki binding pocket berarti tidak dapat dikatakan sebagai reseptor. Gitu. Dan yang terakhir adalah ligan. Ligan ini merupakan senyawa yang akan menempel pada binding pocket yang ada pada reseptor. Nah, kalau kita lihat ini adalah binding pocket ya, yaitu ruang 3 dimensi yang diciptakan oleh lipatan rantai asam amino ya. Ini yang warna-warni, warna merah ya. Ini binding pocket yang tersedia. Ya, nah ini didapat gambar ini didapat dari mana? Ya, ini tentu saja dari aplikasi ya, dari software. Nah, kalau misalnya kalian lihat di pemodelan protein ya, itu nanti bisa di-set model 3D yang ingin ditampilkan. Kemudian ini adalah active site. Jadi active site ini adalah residu pada reseptor sebagai tempat terjadinya reaksi. Nah, ini di sini ya active site-nya. Nah, si active site ini bisa disisipi dengan ligan yang cocok dengan reseptor ini. Ya, kalau misalnya ibaratnya ada gembok dengan kuncinya begitu ya. Kalau ini reseptor ini adalah gembok dan ini adalah kuncinya ya, ligan adalah kuncinya. Kalau misalnya mereka pas, maka si gembok itu
bisa dibuka ataupun bisa dikunci, begitu ya. Artinya si gembok itu menjadi fungsional, menjadi berfungsi, ya. Nah, si active site-nya itu adalah tempat masuknya kunci tersebut, ya. Nah, ini di sini ini adalah active site-nya yang bisa disisipi oleh ligand. Nah, berikutnya adalah pose. Pose ini adalah istilah yang diadopsi secara luas untuk menggambarkan geometri sebuah kompleks, ya, atau disebut juga sebagai binding mode. Jadi yaitu pose atau posisi terbaik bagi suatu molekul untuk bisa ditambahkan di molekul yang lain, begitu ya. Jadi dia dilihat dari sisi geometrinya, gitu ya. Kemudian ini adalah typical docking workflow, artinya ini adalah alur dari docking ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memilih protein atau reseptor yang akan kita dockingkan, ya. Dockingkan dengan apa? Kalau misalnya kita tertarik melakukan docking antara protein dengan ligand ya, karena yang akan kita pelajari sekarang adalah protein dengan ligand ya, protein yang berperan sebagai reseptor dengan ligand ya. Nah, si protein ini setelah dipilih kemudian dilakukan preparasi atau protein preparation ya sebelum didocking. Nah, ini nanti akan dibahas pekan depan ya. Kemudian ligandnya sendiri kita harus pilih. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya kita akan mendockingkan atau akan menambatkan asparaginase dengan ligandnya. Nah, berarti kita harus tahu ligand dari asparaginase itu apa. Ya, nah ligandnya ini berupa substrat. Substrat dari asparaginase adalah asparagin. Nah, kemudian si ligand ini juga dipreparasi. Ya, setelah keduanya dipreparasi, proteinnya dipreparasi, kemudian ligandnya dipreparasi, kemudian dilakukan docking, ya, dilakukan docking. Nah, setelah dilakukan docking, kemudian dievaluasi, ya. Nah, ini nanti karena baru pekan depan, ya ini baru pengenalan, tentu saja masih bingung ya, masih belum paham ya, Ibu juga memahami, pasti masih ini apa ya gitu ya. Apalagi molecular docking ini merupakan ilmu yang relatif baru ya di dunia bioinformatik, artinya penelitian-penelitian docking ini relatif sedang hype ya. Dan Ibu juga dulu tidak menerima materi docking ini, pemodelan 3 dimensi, struktur protein 3 dimensi dan juga docking ini tidak Ibu terima ketika Ibu kuliah ya, karena materinya memang materi yang terbilang baru begitu ya, dan perkembangannya sangat pesat ya, dan digemari juga oleh orang-orang farmasi ya, orang farmasi, orang IT, termasuk juga orang bioteknologi ya. Dan ini juga Ibu dapat ilmu ini dari pelatihan-pelatihan ya, berbagai pelatihan dan itu berbayar ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa sharing ke kalian, bareng-bareng sama-sama kita belajar bersama ya. Ibu juga masih banyak ilmu docking, kemudian ilmu pemodelan yang belum dikuasai, karena ilmu ini sangat luas ya, sehingga harus terus belajar. Baik, nah kita lanjut lagi. Nah, untuk melakukan preparasi reseptor, kita bisa menggunakan atau kita bisa
mengambil struktur 3 dimensi reseptornya itu dari web PDB ya. Ini seperti biasa ya, rcsb.org ya. Nah, kemudian untuk identifikasi dari sisi aktifnya, kita harus diidentifikasi sisi aktif. Kita harus mengidentifikasi sisi aktif dari reseptor tersebut sebelum melakukan docking ya. Harus dilihat juga ya di sini, dapat dilihat di PDB. Nah, kemudian ligand selection dan preparation. Struktur ligand dapat di-download melalui web database. Nah, karena ligand ini biasanya molekul kecil atau molekul kimia ya, ini kita bisa peroleh dari PubChem. Nah, kalian sudah familiar dengan PubChem ini ya di materi ADMET. Masih ingat? Masih ingat tidak materi ADMET? Masih ya, dan insya Allah itu berguna ya. Ya nggak ada yang sia-sia nih, ini semuanya berguna insya Allah ya. Kemudian ini ada situs yang lain, Zing ya, zing.docking.org atau dengan membangunnya sendiri dengan Marvin Sketch atau di ChemDraw. Tapi ini membutuhkan skill yang lebih ya, karena ini membangun struktur ligannya secara mandiri. Nah, berikutnya docking dan evaluasi dari hasil docking. Ya, coba. Nah, jadi docking ini merupakan penambatan ya. Nah, jadi prosesnya adalah ligan ditambahkan pada reseptor dan setelah itu dievaluasi hasil penambatan tersebut berdasarkan interaksi yang terjadi dan berdasarkan energi afinitasnya, sehingga diperoleh ligan terbaik yang cocok digunakan oleh reseptor. Nah, nanti tampilannya, salah satu tampilannya ini bisa seperti ini ya. Ini menggunakan tampilan ligplot. Nah, kalian juga nanti harus mendownload software-software yang nanti akan digunakan. Ya, nah ini beberapa software yang bisa digunakan untuk proses docking. Ya, salah satunya adalah Autodock Tools. Nah, Autodock Tools itu dulu sering digunakan, sekarang juga sering digunakan. Kemudian diperbaharui juga oleh ini Autodock Vina. Ya, Autodock Vina 1.1.2. Kemudian kita juga menggunakan ligplot. Kemudian untuk visualisasinya kita menggunakan Discovery Studio Visualizer. Nah, ini software-softwarenya ini gratis ya. Nah, ini beberapa juga ada yang gratis, tapi ini VMD, ini gratis atau tidak, nanti Ibu cek ya. Pokoknya yang akan kita gunakan ini untuk pekan depan ya, insya Allah. Jadi nanti kalian bisa mulai search ini ya, sehingga pekan depan kita sudah ready untuk menggunakan software-software ini. Ibu kirim di mana ya ini? Di chat room atau di grup? Di grup aja. Di grup aja ya. Ya. Nah, boleh dicari ya.
Nah, jika sudah melakukan docking, ini biasanya ada beberapa kesalahan umum dalam molecular docking ya. Yang pertama adalah hanya memperhatikan faktor energi, baik berupa binding free energy maupun inhibitory constant. Nah, sebetulnya tidak hanya ini ya yang harus diperhatikan, tetapi juga harus memperhatikan binding pocket, kemudian pose, kemudian harus juga dilakukan validasi model docking, kemudian juga harus memperhatikan pentingnya konservasi binding mode, juga melakukan docking untuk ligan yang sama sekali berbeda. Nah, ini kesalahannya ya jika dia melakukan docking untuk ligan yang sama sekali berbeda dengan ligan yang digunakan dalam validasi. Jadi, ketika nanti kita melakukan validasi, kita lakukan separasi antara molekul dan ligan yang asli begitu ya. Jadi molekul atau reseptor yang asli misalnya protein L-asparaginase yang memiliki ligan aslinya adalah asparagin. Nah, kita mencari kompleks antara asparaginase dengan asparagin ini. Kemudian setelah kita dapatkan, kita separasi dulu atau kita pisahkan dulu. Nah, setelah kita pisahkan, kemudian kita gabungkan lagi. Nah, kita gabungkan lagi sampai kita mendapatkan parameter-parameter yang baik atau parameter-parameter terbaik dalam melakukan docking molekular antara L-asparaginase dan asparagin tadi. Ya, sehingga ketika kita akan melakukan docking molekul yang lain, kita bisa menggunakan parameter yang tadi. Ya, atau kita melakukan docking antara ligan dengan reseptor yang misal nih sudah dimutasi seperti itu. Ya. Nah, demikian introduction dari molecular docking ini. Untuk lebih paham ya. Jadi kalian nanti lihat proses pembelajaran Kang Farhan dengan angkatan Teh Aula ya. Teh Aula. Angkatan 2019 ya. Jadi nanti kalian bisa lebih terbayang sehingga nanti ketika pembelajaran dengan Teh Linda pekan depan bisa lebih paham begitu ya. Dan kemudian bisa nanti ditanyakan sehingga sesuatu yang kalian belum paham sehingga nanti lebih firm ya atau lebih mendalam begitu ya pemahamannya. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bahas pekan depan saja ya. Karena Ibu sekarang mohon izin mau ke dokter gigi, makanya ini buru-buru. Kemudian ya tidak apa-apa ya, mohon izin. Iya, Ibu. Bantu. Ya. Ibu. Ya. Ibu kirimkan video tahun lalu ya ke grup. Kemudian kalian bisa membukanya, tidak harus hari ini, karena videonya lumayan panjang ya, 2 jam. Ibu sarankan kalian bisa membuka video itu sambil bawa catatan, ya, kemudian dicatat apa yang penting. Kemudian kalau misalnya belum paham, ulangi lagi, terus saja seperti itu, diulangi lagi, ya, makanya Ibu lebih prefer untuk membekali kalian selain kita tatap muka, juga dengan video pembelajaran. Karena angkatan yang dulu-dulu itu biasanya memang meminta video pembelajaran agar bisa diulang-ulang seperti itu. Ya. Baik, kita tutup dulu pertemuan ini dengan hamdalah. Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis.